Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, beliau Gus Muhammad Lukman beserta dengan jajaran pengurusnya. Yang saya hormati kepada Ketua Pimpinan Cabang MDS Rijalul Ansor, beliau Al-Habib Abdul Qadir Maula Khela, serta dengan jajaran pengurusnya. Yang saya hormati kepada seluruh ketua pimpinan anak cabang se-Kabupaten Banyumas beserta dengan jajaran pengurusnya, dan juga yang saya hormati kepada seluruh ketua pimpinan anak cabang MDS Rijalul Ansor se-Kabupaten Banyumas beserta dengan jajaran pengurusnya, dan juga tidak ketinggalan pula kepada seluruh sahabat-sahabat Ansor Banser se-Kabupaten Banyumas yang saya hormati. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertatap muka kembali di kajian tentang zakat fitrah. Dan alhamdulillah beberapa materi sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, seperti bahwa zakat fitrah itu memiliki 5 waktu, itu sudah saya sampaikan. Kemudian atas siapa zakat fitrah itu diwajibkan, kemudian berapa yang harus dibayar zakat fitrah tersebut, itu sudah saya sampaikan pada pertemuan kajian yang lalu. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema zakat fitrah, masuk pada bab al-asnaf ats-tsamaniyah, atau yang kita kenal dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Untuk membahas tentang itu, saya akan memulai pembahasan itu dari surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sahabat-sahabat Ansor Banser yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat tadi yang saya bacakan, yaitu surah At-Taubah ayat 60, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan innamas shadaqatu. Jadi shadaqah di sini itu maksudnya adalah shadaqah al-wajibah. As-shadaqah al-wajibah yaitu sedekah wajib yang kita kenal dengan zakat. Kemudian Allah melanjutkan lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kemudian di sini disebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima as-shadaqah al-wajibah. Yang pertama adalah al-fuqara. Al-fuqara adalah orang-orang fakir. Kemudian yang kedua wal masakini, yaitu orang-orang miskin. Perlu kita ketahui definisi daripada al-fuqara dan al-masakin itu berbeda. Jadi orang fakir dengan orang miskin itu berbeda. Beliau sahib kitab At-Taqrirat As-Sadidah menjelaskan perbedaan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa al-faqir, ya, atau jamaknya adalah al-fuqara, adalah huwallazi laisa lahu malun wala kasbun aslan,
Ini kriteria orang dikatakan fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Ini berarti dia tergolong orang fakir ya. Atau kriteria yang kedua yang masuk dalam kategori fakir adalah aulahu kasbun au malun walakin la yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Ini kriteria yang kedua adalah orang yang memiliki pekerjaan atau memiliki harta, namun pekerjaan atau harta tersebut sama sekali tidak menutup kebutuhannya. Kalau di sini disampaikan, seandainya dia bekerja, itu yang dia dapatkan hanya atau kurang dari setengah kebutuhannya. Contoh, dalam satu hari dia membutuhkan uang untuk hidup sebanyak atau sebesar 100.000. Dia punya kerjaan atau bahkan sudah punya harta atau uang begitu. Tapi pekerjaan atau uang tersebut itu hanya mencapai kurang dari setengah 100.000 itu. Berarti mungkin pekerjaannya itu penghasilannya hanya 30.000 dalam sehari atau 40.000, itu kan kurang dari setengah kebutuhannya, yaitu 100.000. Maka orang yang seperti ini itu masuk dalam kategori fakir. Berbeda dengan miskin. Kalau miskin itu didefinisikan huwallazi lahu malun au kasbun yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Jadi kalau orang miskin itu dia memiliki pekerjaan, dia juga memiliki harta. Namun mohon maaf, pekerjaan dan atau hartanya tersebut itu dapat mencukupi sebagian kebutuhannya, sebagian besarnya. Contohnya, dia sehari butuh 100.000 untuk hidup, untuk kebutuhan. Nah, dia punya pekerjaan tapi penghasilannya itu mencapai 70.000 atau 80.000 ya. Nah, ini berarti masuk dalam kategori miskin. Jadi pekerjaannya itu menghasilkan uang lebih dari setengah kebutuhan hidupnya dalam satu hari ya. Maka dia dikatakan orang yang miskin. Sehingga ketika melihat dua definisi ini, yaitu definisi dari al-fakir dengan al-miskin, al-fakir itu lebih rendah daripada al-miskin. Nah, makanya Rasulullah SAW itu beliau ketika berdoa itu sering meminta agar kelak Allah itu mencabut nyawanya ya dalam keadaan miskin. Ya, Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma amitni miskinan, Allahumma amitni miskinan. Ya Allah, semoga Engkau mematikan saya atau mencabut nyawaku dalam keadaan miskin, bukan dalam keadaan fakir, karena kadal fakru ayakuna kufran. Ala kulli hal, dua golongan ini, yaitu golongan yang pertama yaitu al-fakir, kemudian golongan yang kedua yaitu al-miskin, itu kedua-duanya berhak untuk menerima zakat fitrah. Itu dua golongan. Kemudian yang ketiga, ya, dari 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah adalah al-amil, atau yang kita kenal dengan amil zakat. Siapa sih itu amil zakat? Beliau sahib kitab Taqrirat As-Sadidah ya, At-Taqrirat As-Sadidah, beliau menjelaskan definisi daripada al-amil. Di sini disampaikan wa huwallazi yasta'miluhul hakim fi akhdhiz zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Jadi amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh hakim. Hakim di sini ya pejabat yang berwenang dalam hal tersebut ya, berkaitan dengan zakat. Atau mungkin bisa jadi kepala desa atau kepala daerah ya, bisa jadi berupa bahkan mungkin kepala negara ya, yaitu presiden. Kalau tidak presiden berarti gubernur, kalau tidak gubernur berarti ke bawahnya lagi bupati, kalau tidak bupati ya minimal lurah
ya, atau kades. Ini yang dimaksud dengan hakim. Jadi amil itu adalah mereka yang dipekerjakan, dibuktikan dengan SK ya. Biasanya saat ini memang dibutuhkan itu SK bahwa orang tersebut itu diangkat sebagai amil, ditandatangani oleh entah itu kepala desa ataupun pejabat yang berwenang menangani zakat ya di negara ini. Maka ketika dia mendapatkan SK, maka statusnya itu sah menjadi amil. Jadi tidak bisa orang mengangkat dirinya sendiri atau membentuk kepanitiaan tapi tidak mendapatkan legalitas dari kepala desa ya, minimal itu, atau syukur bisa sampai ke bupati, ke gubernur, sampai ke presiden, tapi minimal kepala desa ya. Dia mengangkat sendiri ya, membentuk panitia sendiri ya di komunitas tertentu, kemudian mengumpulkan zakat, dibagikan ke orang yang berhak menerima, bahkan dia itu menentukan sendiri bagiannya. Ini tidak dibenarkan, karena amil itu alladzi yasta'miluhul hakim, yaitu orang yang dipekerjakan oleh hakim. Untuk apa? Untuk mengambil zakat fitrah, kemudian membagikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Itu pun dengan syarat tidak diberi honor atau gaji oleh kepala desa ataupun pejabat yang berwenang dalam hal zakat. Tapi kalau dia sudah digaji, sudah dikasih upah, maka dia tidak boleh menerima bagian dari zakat fitrah. Nah, inilah yang dimaksud dengan amil yang sah, yaitu orang yang dipekerjakan oleh hakim ya, dan dia tidak mendapatkan upah dari hakim tersebut atas pekerjaan yang dia lakukan. Apakah amil ini harus miskin atau fakir sehingga dia berhak menerima zakat fitrah? Tidak. Sekalipun amil itu orang kaya, tapi dia sudah di-SK-kan oleh ya pejabat yang berwenang dalam hal itu, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan jatah zakat fitrah, walaupun dia orang kaya. Tidak harus orang fakir ataupun orang miskin. Orang kaya pun bisa menjadi amil dan berhak untuk menerima zakat fitrah ketika sudah memenuhi syarat yang barusan saya sampaikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu al-mu'allafah qulubuhum, yaitu orang-orang yang hatinya itu masih lemah. Karena jadi al-mu'allafah qulubuhum itu di sini disampaikan wahum arba'atun yu'tauna minaz zakah. Ada 4 golongan yang dia itu termasuk al-mu'allafah qulubuhum. Golongan yang pertama adalah man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam. Man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam. Ini masuk dalam kategori al-mu'allafah qulubuhum, yaitu orang yang masuk Islam dan niatnya itu dia masih lemah. Jadi masih ragu-ragu, tapi dia sudah masuk Islam tapi masih ragu-ragu. Ada kemungkinan dia bisa jadi keluar lagi dari agama Islam. Maka orang yang seperti ini perlu ya diberi bagian zakat fitrah, dan itu masuk dalam kategori al-mu'allafah qulubuhum. Kemudian yang kedua yang termasuk mu'allafah qulubuhum adalah syarifun min qaumihi yurja islamu nudharaihi. Orang-orang mulia ya, orang-orang mulia yang dia baru masuk Islam ya, dan dia itu memiliki kedudukan. Ketika kita memberikan bagian zakat fitrah kepadanya, diharapkan nanti orang-orang yang sama dengan dia dari golongannya itu, dia akan tertarik begitu. Ya, dia itu akan tertarik. Wah, itu saja dikasih zakat fitrah dapat banyak itu. Sehingga dia berkeinginan untuk masuk Islam ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, muslimun yuqatilu au yukhawifu mani'az zakat hatta yahmilaha ilal imam, yaitu seorang muslim yang dia memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau bayar zakat sampai dia berhasil membawa zakat tersebut kepada imam ya. Maka orang yang seperti ini juga masuk dalam al-mu'allafah qulubuhum dan dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir
adalah man yuqatilu man yalihi minal kufar wal bughat fayu'ta minaz zakati in kana i'ta'uhu azhal min ba'si jais. Yang keempat yang termasuk al-mu'allafah qulubuhum adalah orang yang memerangi orang-orang kafir harbi ya. Dalam hal ini perlu digarisbawahi, bukan kafir zimmi ya atau musta'man, itu bukan. Tapi memerangi kafir harbi ya, atau bughat ya. Ada orang dia memerangi bughat, memerangi kafir harbi ya, maka dia berhak menerima zakat fitrah ya. Tapi syaratnya ingkana i'ta'uhu asal, itu dengan syarat ketika memberikan zakat fitrah itu lebih mudah, lebih gampang daripada harus memberi gaji ya. Tapi kalau memberi gaji lebih mudah ya, dikasih gaji, silakan kamu memerangi orang-orang kafir harbi atau memerangi bughat, maka lebih baik tidak diambilkan dari zakat fitrah, tapi dicukupkan dengan memberinya gaji. Nah, itu al-mu'allafah qulubuhum. Tapi beberapa kitab itu saya baca, al-mu'allafah qulubuhum saat ini itu sudah tidak dipertimbangkan lagi ya, karena Islam itu sudah semakin kuat. Islam itu sudah sangat kuat sekali sehingga tidak perlu untuk memberikan memberikan iming-iming begitu ya, supaya mereka itu kuat Islam. Ini kita tidak perlu lagi karena Islam sudah semakin kuat, sehingga banyak ulama yang mengatakan saat ini al-mu'allafah qulubuhum itu sudah tidak diberlakukan lagi. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, wa fir riqab. Riqab di sini adalah budak, tapi yang dimaksud budak di sini ya, para ulama menafsirinya adalah budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang sudah memiliki perjanjian dengan sayyidnya bahwa dia ketika berhasil untuk membayar sekian dalam sekian tahun maka dia akan dibebaskan. Kalau tidak berarti dia tidak dibebaskan. Ini namanya budak mukatab yang sudah memiliki perjanjian dengan sayyidnya untuk membayar ya dengan besaran tertentu dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Nah, maka budak mukatab ini berhak untuk menerima zakat fitrah. Kenapa hanya mukatab saja yang berhak? Karena ini harapannya agar dia itu cepat untuk dapat membayar nilai uang yang sudah menjadi kesepakatan antara dia dengan sayyidnya, sehingga dia cepat untuk menjadi orang yang merdeka. Sedangkan budak selain mukatab dia tidak berhak, karena kalau dia dikasih maka hartanya akan kembali atau menjadi hak daripada sayyidnya, sehingga budak yang seperti itu tidak berhak menerima zakat fitrah. Makanya wa fir riqab dalam ayat 60 surah At-Taubah ini maksudnya adalah budak mukatab. Kemudian yang keenam adalah al-gharim ya. Dalam Al-Qur'an redaksinya menggunakan al-gharimina. Yang dimaksud dengan al-gharim adalah walladzi istadana li ghairi maksiyah. Mereka yang berhutang tapi bukan untuk maksiat ya. Nah, ini mencakup ada 4 orang yang dikatakan al-gharim ya. Yang pertama adalah manistadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghaniyan. Yang pertama adalah orang yang hutangnya itu diperuntukkan untuk menghilangkan atau menolak fitnah ya. Menolak fitnah dari 2 orang yang berselisih. Jadi dia punya hutang tapi dulu hutangnya itu dengan tujuan untuk melerai 2 kubu yang berseteru. Walaupun dia kaya, ya maka dia masuk dalam kategori gharim dan berhak untuk menerima zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manis tadana likiro dhaifin aw bina'i masjidin aw nahwi dzalik minal masalih al-'amah wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin. Yang kedua, orang yang hutangnya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, seperti membangun masjid atau maslahat-maslahat umum yang lain.
maka ketika dia berhutang untuk itu, dia masuk dalam kategori gharimin dan dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, man istadana li sarfihi ala nafsihi au iyalihi. Orang yang hutang untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarga. Nah, ini juga dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat, ad-dhamin. Ad-dhamin itu adalah orang yang menanggung, ya, menanggung orang lain, ya, menanggung orang lain. Maka ketika dia hutang dengan tujuan untuk menanggung orang lain, ya, maka dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Nah, ini empat orang inilah yang masuk dalam kategori gharimin yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Saya ulangi lagi, orang yang hutang untuk menolak fitnah, ya, antara dua orang yang berseteru. Kemudian yang kedua, orang yang hutang karena, ya, untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang hutang untuk kebutuhan pribadi dan juga keluarganya, tentunya kebutuhan pokok, ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang menanggung orang lain. Maka ketika dia dalam keadaan mu'sir, sulit untuk membayar hutang, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat yang ketujuh adalah al-ghuzah. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 dengan redaksi wa fi sabilillah. Jadi yang dimaksud dengan al-ghuzah yang dalam Al-Qur'an itu menggunakan redaksi fi sabilillah, mereka adalah al-ghuzzatu al-mutatawwi'una alladzina la ya'khuduna murattaban minad diwan ala khurujihim ilal jihad. Jadi yang dimaksud dengan orang yang berperang di jalan Allah di sini atau al-ghuzzah adalah mereka yang berperang tetapi dengan sukarela. Dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, tapi dia berangkat berperang itu karena sukarela. Maka orang yang seperti ini dia masuk dalam kategori al-ghuzah dan berhak untuk menerima zakat fitrah. Fayu'tauna minaz zakati wa in kanu aghniya, walaupun mereka itu statusnya orang-orang yang kaya, statusnya orang kaya, dia orang banyak harta, tapi karena dia keluar, ya, untuk berperang di jalan Allah dan dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, dia berangkat karena sukarela, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang terakhir, dalam Al-Qur'an menggunakan redaksi wabni sabil, ya, ibnu sabil. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah musafir. Jadi orang-orang musafir itu ketika kehabisan bekal di perjalanannya, maka dia berhak untuk diberi zakat fitrah. Untuk apa? Untuk menyampaikan dirinya ke tempat yang dia tuju, ya. Contoh, ada orang bepergian dari Surabaya menuju ke Jakarta, di Banyumas dia kehabisan bekal, maka dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Untuk apa? Untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta, ya, walaupun dia memiliki harta di rumah sana, ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan mudah, ya, ada transfer dan sebagainya. Mungkin kalau bisa transfer, maka orang yang kehabisan bekal tapi orang keluarganya di daerahnya itu orang mampu, dia juga termasuk orang mampu, kemudian bisa transfer lewat rekening, maka dia tidak tergolong orang ibnu sabil, ya, tidak masuk dalam kategori ini. Karena yang dimaksud ibnu sabil itu dia benar-benar kehabisan ongkos untuk menuju ke tempat tertentu dan tidak ada harta yang bisa dia dapatkan dari keluarganya yang di rumah sana, ya. Sehingga ibnu sabil di sini hanya tertentu bagi orang yang musafir yang dalam perjalanannya itu dia kehabisan bekal dan dia tidak dapat mendapatkan hartanya yang posisinya itu
berada di daerahnya, mungkin dengan transfer dan sebagainya, maka orang yang seperti itu berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Nah, maka dengan ini kita sudah membahas semua ya, itu 8 asnaf yang berhak untuk mendapat zakat fitrah ya. Jadi saya ulang lagi, yang pertama adalah al-faqir, kemudian yang kedua al-miskin, kemudian yang ketiga adalah al-amil, kemudian yang keempat adalah al-mu'allafah qulubuhum, kemudian yang kelima adalah budak mukatab, yang keenam al-gharim, yaitu orang yang banyak hutang, kemudian yang ketujuh adalah al-ghuzah, yaitu mereka yang pergi untuk berperang di jalan Allah dan dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Mungkin untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai pembahasan 8 asnaf ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara membagi zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.